Nah, disinilah para ikhwan yang dirahmati Allah, kekeliruan sebagian orang yang sedikit-sedikit togut. Sedikit-sedikit mengatakan membiarkan pemerintah yang zalim. Nih, saya ingin katakan nih. Kalau seseorang atau sebuah kampung memiliki pemerintah yang zalim, berdasarkan hukum Al-Quran dan hukum hadis Rasulullah SAW, maka rakyatnya wajib untuk tetap taat dan patuh kepada pemerintah tersebut meskipun zalim, selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Nah, lihat. Paham ya? Kalau sudah memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh taat. Adapun ketaatan kita, misalkan ada pemerintah zalim, kemudian dia berbuat zalim kepada rakyatnya, dia berbuat zalim kepada yang di bawah tanggung jawabnya, itu kezaliman dia. Tugas kita sebagai rakyat berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah taat, patuh selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Paham kan? Ya. Ya, tidak serta-merta kemudian dikatakan sebagai seorang yang dia berhukum kepada hukum Allah, selain hukum Allah kemudian kafir, kemudian boleh diberontak. Tidak semudah itu. Ya, ini hati-hati. Pemahaman-pemahaman yang suka mengkafirkan dari mulai pemimpin sampai kaum muslimin. Akhirnya membunuh sesama muslim, mengebom sesama muslim atas dasar pengkafiran ini. Ini maka jangan bermudah-mudah, ya, jangan bermudah-mudah. Kemudian saya ingin mengatakan kepada siapa yang menuduh bahwa orang-orang yang mengajari agar tunduk patuh kepada pemimpin muslim yang sah meskipun zalim, dia adalah yang diam terhadap pemimpin zalim, maka kita katakan tidak. Syariat kita memerintahkan untuk memberi nasihat, tetapi memberi nasihat dalam koridor yang sudah disebutkan dalam syariat Islam, yaitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin menasehati seorang pemimpin yang berkuasa, jangan dia di hadapan khalayak ramai. Falyakhudh biyadihi, ambil kedua tangannya. Fa in qabila fadhak wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Kalau seandainya diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka selesai urusan. Tugasmu sebagai rakyat sudah selesai. Dan tidak akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Yang artinya, dengarkan, patuhi meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Kurang apa lagi itu, sudah? Zalim enggak? Apa yang harus dilakukan? Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tas'aluna Allah, tu'adduna alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah lakum." Kalian wahai para rakyat, kalau mendapati pemimpin yang zalim, tunaikan tugas kalian sebagai rakyat. Apa itu? Taat, patuh. Dan hak kalian yang terzalimi, minta kepada siapa? Logis.
Syariat Islam penuh dengan sesuatu yang sangat masuk akal. Ini pada ikhwah, maka saya terang-terang menasihati, hati-hati yang ngajak-ngajak sedikit revolusi, nggak pernah ada. Sejarah membuktikan, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, sejarah membuktikan pemberontakan, penggulingan tidak menghantarkan kepada kebaikan. Tidak menghantarkan kepada kebaikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai perasaan, jangan pakai akal, pakai wahyu dari Allah melalui Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih. Dan dalam keadaan mendapati pemimpin yang zalim, saat itulah keyakinan seorang muslim diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.